salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, dalam liturgi Gereja Katolik, setiap 1 minggu setelah kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus. Maka ini sebagai penghormatan kepada Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam sakramen Ekaristi yang kita rayakan. Nah, sebagai umat Katolik, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati dan mengimani akan misteri tubuh dan darah Kristus setiap kali kita menerimanya pada perayaan Ekaristi? Maka bersama saya, Nova Florentina, dan narasumber kita pada hari ini, selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu tema, yakni berjudul Memahami dan Mengimani Misteri Tubuh dan Darah Kristus yang berdasar dari perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu indah yang berjudul Rindu yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Mahasiswa KMK Santo Ignatius de Loyola dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Mari kita saksikan. Keheningan alam yang sunyi di saat mentari bersinar terang, kicauan burung-burung bernyanyi, sungguh agung karya-Mu Tuhan. Terlelap dahulu dalam tidurku, terbangun mendengar suara-Mu, bersujud aku panjatkan doa, merindukan kasih sayang-Mu. Kurindukan Kau, tunjukkanlah raut wajah-Mu. Hidupku tiada arti bila tanpa bimbingan-Mu. Bagaikan tanah yang kering, yang tiada berair, tanpa kasih-Mu, hidupku kan tiada arti. Bawa daku terbang tinggi, bagaikan si burung Raja Wali. Bersama-Mu Tuhan, lepaskan rindu, terbang dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa daku terbang tinggi, bagaikan si burung Raja Wali. Bersama-Mu Tuhan, lepaskan rindu, terbang dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Yesus Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus yang mengagumkan. Kami mohon rahmat-Mu, semoga kami pun mampu memecah dan membagikan hidup yang telah Engkau pilih dan berkati ini, sehingga kami pantas untuk bersatu dalam karya penebusan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimanakah Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika saya mendengarkan dan juga membaca judul lagu yang dibawakan oleh KMK Santo Ignace de Loyola, Unika Santo Thomas Medan, saya sungguh-sungguh terkesan dengan beberapa lagu ini, di mana lagu pertama yang mereka nyanyikan adalah rindu, artinya kerinduan seseorang yang mau menerima Yesus di dalam sakramen Ekaristi. Lagu yang kedua dinyanyikan adalah Tuhanlah pengharapan, artinya bagaimana mereka mengharapkan kepada Tuhan yang selalu membantu mereka dalam kehidupannya. Lagu ketiga, Aku bersyukur kepadamu, dan lagu keempat, Bersyukur atas Ekaristi. Lagu-lagu ini mengantarkan kita pada tema yang begitu manis, tema yang begitu baik yang kita renungkan pada renungan hari ini, memahami dan mengimani misteri tubuh dan darah Kristus. Lewat lagu-lagu tadi, kita boleh sedikit memahami apa arti Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bagi kita, orang Katolik. Kalau kita membaca perikop Yohanes bab 6, kita akan mengerti tentang Yesus adalah roti hidup. Perikop ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang, dari bab 6 ayat 1 sampai 15. Bagian kedua, Yesus berjalan di atas air. Bagian ketiga, roti hidup yang kita dengar dalam bacaan pada hari ini. Bagian keempat, murid-murid mengundurkan diri. Dan yang kelima, pengakuan Petrus. Bagian yang ketiga yang kita renungkan pada hari ini adalah roti hidup. Kalau kita membaca bagian ketiga tentang roti hidup, kita juga harus menghubungkan dengan bagian yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang.
bagaimana mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan juga mengalami kelimpahan sisanya. Itulah mau mengatakan kepada kita tentang bagaimana Ekaristi itu yang berlimpah, yang memberikan hidup bagi kita semua. Ketika tadi kita mendengarkan Yesus dan mengatakan roti hidup, sebenarnya mau mengkritik orang Yahudi pada waktu itu, di mana setelah Yesus mengadakan mujizat pergantian roti, ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus mau pergi. Mereka mengikuti Yesus bukan karena mujizat atau bukan karena tanda yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mengikuti Yesus oleh karena mereka mau makan kenyang, oleh karena roti-roti itu sendiri. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, kamu mau mengikuti aku bukan karena kamu melihat mujizat-mujizat yang aku telah buat, tetapi kamu mengikuti aku karena kamu mau makan roti dan kenyang. Itulah kritikan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan lebih lanjut, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dan ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, begitu banyak orang-orang Yahudi yang protes terhadap Yesus. Dan mengatakan, bagaimana Yesus ini memberikan roti hidup kepada kita. Bagaimana Yesus ini memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Memahami Yesus sebagai roti hidup sungguh-sungguh hal yang paling utama dalam kehidupan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan setiap hari Minggu atau setiap hari kita merayakan Ekaristi, salah satu sakramen yang paling dirindukan oleh semua orang Katolik. Ya, saya yakin lagu awal tadi sungguh-sungguh menjawabi kerinduan-kerinduan kita dengan kata-katanya yang sangat menarik, bahwa kita juga sebagai orang Katolik merindukan Ekaristi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga sebagai orang Katolik, kita juga harus memahami Ekaristi itu sendiri. Ekaristi itu sendiri sebagai sakramen pujian, sakramen syukur bagi kita. Syukur karena Yesus mengorbankan dirinya dan memberikan dirinya kepada kita, manusia yang berdosa ini. Syukur karena Yesus memberikan dirinya sehabis-habisnya kepada kita, bukan hanya daging, bukan hanya darahnya, tetapi melalui perbuatan-perbuatannya, melalui contoh-contoh yang dilakukan oleh Yesus yang mau mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus mampu menghidupi Ekaristi itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, merenungkan Ekaristi sebagai sakramen puji syukur, kita juga harus mampu menghayati dan memahami apa kira-kira efek Ekaristi itu sendiri bagi kita masing-masing. Sebagai orang Katolik, sekali lagi saya tekankan bahwa Ekaristi sungguh-sungguh menjadi rahmat yang tak ternilai bagi kita semua. Karena dengan menerima sakramen Ekaristi, kita merasa dikuatkan, kita merasa sungguh-sungguh bebas, kita merasa sungguh-sungguh Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hendaklah hidup kita, diri kita menjadi Ekaristi yang hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagaimana Yesus memecah-mecahkan roti, membagi roti itu kepada kita semua, maka kita juga mau tidak mau harus mampu memberikan diri kita, membagi diri kita kepada semua orang di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Oleh karena itu, kita pun harus mampu memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Yesus adalah roti hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus pada hari ini, akulah roti hidup. Roti hidup yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang tidak mempunyai hidup dalam kehidupannya. Sebagai roti hidup, kita juga harus mampu memberikan kehidupan kepada setiap orang
yang kita layani dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, sebagaimana kita setiap hari Minggu, kita merayakan Ekaristi, paling tidak kita juga mampu memberikan hidup kita, mampu memberikan teladan yang baik kepada sesama kita dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang disebut sebagai Ekaristi yang hidup, Ekaristi yang memberikan kehidupan bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan setiap hari. Yesus telah mengorbankan dirinya kepada kita. Bagaimanakah kita juga harus mampu memberikan diri kita, harus mampu mengorbankan diri kita ketika kita mengalami kehidupan yang sungguh berlimpah dalam kehidupan kita oleh karena misteri Ekaristi. Semoga Ekaristi yang kita rayakan, yang kita selalu rindukan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita pahami, sehingga ketika kita merayakan Ekaristi, kita juga merayakan kehidupan. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita juga merayakan pengorbanan yang tidak taranya. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita juga harus mampu memberikan kehidupan kepada sesama kita. Semoga kita mampu menjadi Ekaristi yang hidup, atau hidup yang ekaristis dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup yang memberi, hidup yang terpecah-pecah, hidup yang melayani, dan semoga kita semua menjadi Ekaristi yang hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan lagu Tuhan Pengharapan yang akan dibawakan oleh paduan suara KMK Santo Ignatius de Loyola, Unika Santo Thomas, Medan.
agar setiamu aku percaya. Hatiku bersuka sebab penebusanmu, ya Tuhan pengharapanku. Ya, para pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada hari ini yaitu memahami dan mengimani misteri tubuh dan darah Kristus. Maka telah hadir bersama kita di studio yaitu Reverendus Pater Romualdus Nairon CMF atau biasa kita sapa dengan Pastor Romi. Horas Pastor. Horas. Oke, kalau dari perawakannya sepertinya margatur nih Pastor ya? Margatur Turnip. Iya, tahu nggak Pastor Turnip? Ya, Turnip itu turunan di Flores. Turunan dari Flores. Iya, jadi Pastor asli dari Flores? Iya, iya. Iya. Bagaimana Pastor, sehat hari ini? Ya, sehat-sehat. Sehat ya. Kira-kira Pastor kesibukannya apa nih sepanjang tahun ini dan akhir-akhir ini? Lalu mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa, Pastor tinggalnya di mana? Siapa tahu ada pemirsa yang pengen jumpa dengan Pastor Romi gitu. Saya tinggal di Paroki Mandala. Oke. Ya, saya sejak September tahun lalu tinggal di Paroki Mandala. Sebelumnya saya tinggal di Kuria Kuskupan di Jalan Imam Bonjol. Ya, ya. Ya. Kalau jabatan saat ini di Kuskupan Pastor sebagai apa? Jabatan sebagai Vicaris Episkopal Pro Religiosis. Wow, luar biasa ya. Ternyata Pastor Romi ini para pemirsa adalah Vicaris Episkopal Pro Religius, khusus untuk para biarawan dan biarawati ya Pastor. Nampak memangnya, nampak kudus sekali Pastor Romi ya. Oke, baik Pastor. Sambil juga kita bahas atau kenalan lebih dalam, bagaimana tentang Ordo CMF Pastor? Kepanjangan CMF apa, lalu bagaimana spiritualitas hidup dari CMF sendiri? Ordo CMF itu pertama didirikan di Spanyol oleh Antonius Maria Claret. Ya, sekarang sudah menjadi Santo Antonius Maria Claret. Dan CMF itu sendiri artinya Cordis Maria Filius. Cordis artinya hati, Filius Maria artinya Bunda Maria ya. Filius artinya putra-putra. Jadi CMF artinya kalau dalam bahasa Indonesia putra-putra hati tak bernoda Bunda Maria. Jadi kami biasa disebut dengan misionaris Claretian. Iya. Oke, jadi Claretian itu adalah CMF Iya, ya Pastor ya. Baik, terima kasih. Senang sekali rasanya semakin tambah nih wawasan tentang salah satu ordo yang ada di Kuskupan Agung Medan. Iya, iya. Sudah berapa lama masuk di Kuskupan Agung Medan, Pastor? Sejak tahun 2008. Oh, sejak Iya, tahun iya. 2008. Dan kalau boleh tahu pusatnya di Kuskupan kita di mana? Di di Kuskupan ini. Iya. Ya, sebenarnya mau bilang pusat atau ini, tapi kami biasanya di Mandala karena itulah yang pertama. Oke, Ya. oke. Di Mandala ya, Iya, iya. bukan di Siantar ya, Pastor? Ya, sebenarnya di Siantar itu kemudian itu. Oh Ya. gitu, baik. Terima kasih Pastor. Baik, kita lanjut saja Pastor sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu memahami dan mengimani misteri Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau boleh tahu nih Pastor, apa yang melatar belakangi gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus? Dan kalau boleh tahu sejak kapan ini mulai diterapkan atau dirayakan dalam gereja Katolik? Sebenarnya hari raya tubuh dan darah Kristus itu sendiri ya sebenarnya mulai dari ketika Yesus menetapkan Ekaristi sendiri, yaitu latar belakang ya perjamuan malam terakhir dia menetapkan Ekaristi, di mana Yesus katakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya, kemudian pada tahun abad 12 ada para orang beriman dan imam yang ada di Jerman, ya biasanya mereka merayakan itu, merayakan Ekaristi atau merayakan tubuh dan darah Kristus. Ya pada awalnya memang perayaan ini
dia dirayakan pada hari Kamis. Oh, Ya, pada hari hari Kamis, Kamis ya. ya. Kemudian atas persekutuan dari Tata Suci dan juga konferensi para uskup, kemudian dirayakan pada hari Minggu. Sebenarnya kalau dirayakan hari Kamis dan tidak semua umat merayakannya, ya. Oh gitu. Mungkin hanya para biarawan atau para biarawati, tapi ketika dirayakan hari Minggu, Jadi ya semakin semua umat banyak. bisa merayakannya. Dan oleh karena itulah maka minggu kedua setelah hari Pentakosta Iya. atau 1 minggu setelah kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Oke, berarti itu yang menjadi latar belakangnya tadi Iya, iya. adalah ketika Yesus sudah menetapkan Iya, iya. Ekaristi pada perjamuan terakhir, dan ternyata di abad 12 ini sudah mulai Iya, ya sudah. Pastor. Baik, lalu sesuai dengan perikop Injil yang tadi Pastor bacakan dan juga ini masuk dalam renungan kita, yaitu diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Nah, di Yohanes bab 6 ayat 54 nih Pastor, dikatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, bagaimana ini Pastor, supaya umat Katolik ataupun para pemirsa yang saat ini sedang menonton acara kita semakin memahami dan memaknai akan ayat ini, karena ayat ini bagi saya luar biasa gitu, kata-kata Yesus ini. Bagaimana? Sebenarnya waktu itu seperti saya katakan tadi, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus, karena apa, mereka juga mengatakan bahwa bukan Yesus bukan adalah roti hidup, tetapi mana yang mereka terima adalah roti hidup yang diterima oleh nenek moyang mereka Zaman ketika nenek moyang mereka berjalan keluar dari Mesir. Jadi ketika mereka lapar, mereka minta kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berikan mana kepada mereka, dan mereka mengatakan bahwa mana itu diberikan oleh Musa. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, roti atau mana yang kamu terima itu bukanlah roti yang hidup, tetapi roti hidup sesungguhnya adalah aku sendiri. Aku adalah roti hidup. Yesus sendiri Iya, ya. Yesus sendiri adalah roti hidup. Dan roti mana yang kamu terima itu, ketika kamu makan, kemudian kamu kenyang dan tidak akan memberikan efek kehidupan selama-lamanya. Iya. Tapi saya adalah roti hidup yang memberikan kehidupan selama-lamanya. Ya, jadi Yesus sudah mengatakan bahwa kita menerima tubuh dan darahnya, Iya. maka kita memperoleh hidup Iya, yang iya, kekal. iya, hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal bagaimana ini Pastor? Hidup yang kekal artinya, ya karena dalam iman lah kita menghayati itulah ya. Paling tidak sebagai buah dari iman kita itu adalah hidup yang kekal itu. Ya, kalau kita sungguh percaya, sungguh beriman, ya kita juga pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, artinya tidak akan pernah mati. Iya, ya, tidak akan Pastor, berhenti. Ya? Ya. Oke, baik. Lalu setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ya. Nah, apa yang menjadi misteri iman? Mungkin bisa juga tadi dikaitkan, tapi mungkin bisa lagi di Pastor lebih jelaskan apa sebenarnya misteri iman dari penerimaan tubuh dan darah Kristus itu sendiri, Pastor? Sebenarnya hal yang sederhana, orang yang merayakan Ekaristi atau orang yang menerima tubuh dan darah Kristus adalah orang yang beriman. Oke. Ya, kalau misalnya orang tidak beriman, ya tidak mungkin mereka merayakan misteri Ekaristi ini. Dan kemudian ketika iman mereka sungguh nyata bahwa yang mereka terima adalah Yesus yang mengorbankan dirinya kepada kita, yang memberikan dirinya kepada kita manusia yang berdosa ini, paling tidak kita juga dengan mengimaninya, kita juga akan menghidupi iman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Iya, jadi akan lebih baik kalau kita itu setiap hari menyambut tubuh dan darah Kristus ini, atau mungkin hari-hari tertentu boleh gitu, Pastor? Ya, kalau misalnya setiap hari bisa, tapi Kalau kadang-kadang kalau misalnya para biarawan-biarawati, ya biasanya ada yang setiap hari, ada juga yang tidak. Oke. Ya, tapi paling tidak ada dalam perintah gereja itu ya menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau misalnya sesering mungkin, tetapi kalau bisa tidak bisa ya apalah boleh dikatakan ya. Iya. Karena tergantung juga kalau ada pastor ya pasti akan menerima tubuh dan darah Kristus itu. Tapi kalau tidak ada pastor, misalnya di stasi-stasi di Keuskupan Agung Medan ini, begitu banyak juga yang tidak menerima tubuh dan darah Kristus, dan mereka hanya beribadah saja, tidak merayakan Ekaristi. Ya. Kasihan juga mereka ya, Pastor. Iya.
Ya, semoga kita berdoa semoga imam-imam kita semakin banyak, tumbuh panggilan sehingga nanti bisa melayani di seluruh gereja-gereja yang ada di keuskupan kita. Baik, jadi kalau kita sudah menyambut tubuh dan darah Kristus, apa yang menjadi kekuatan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh umat ketika menerima tubuh dan darah Kristus ini, Pastor? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa satu hal yang kita rindukan setiap orang Katolik adalah kerinduan untuk menerima tubuh dan darah Kristus, ya. Karena bagi saya secara pribadi, ketika saya sudah menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, ya saya sungguh-sungguh merasa dikuatkan. Oleh karena itu ketika saya berdoa, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan, selamat datang di dalam tubuhku yang berdosa ini. Sekiranya Engkau memberikan kekuatan kepada saya untuk memberikan kesaksian tentang kehidupan-Mu di dalam kehidupan saya, melalui saya, yaitu. Ya, paling tidak orang-orang yang selalu menerima Ekaristi, pasti dia juga selalu merasa diri dikuatkan. Oleh karena Tuhan menyertai dia dalam kehidupannya. Ya. Oke, jadi kita semakin dikuatkan, semakin maka dikuatkan. dianjurkan kepada seluruh umat Katolik agar rajin dalam menyambut tubuh dan darah Kristus ini. Lalu kemudian ketika kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus ini, Pastor, terlebih pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, bagaimana sikap kita sebagai umat Katolik dalam mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini? Sikap kita sebagai orang Katolik, paling tidak kita harus ada persiapan, ya. Sebelum merayakan Ekaristi, ada persiapan. Ya, misalnya dulu, kalau orang yang mau menerima sakramen Ekaristi, maka dia tidak mau makan dulu, atau tidak mau minum, atau tidak mau makan sirih pinang, atau tidak mau merokok. Oleh karena apa? Oleh karena dia tahu bahwa dia akan mau menerima sakramen Ekaristi. Tetapi itulah persiapan sebelum merayakan Ekaristi. Dan juga ada persiapan-persiapan lain di dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Oleh karena itu, yang namanya perayaan Ekaristi paling tidak harus mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup. Ikut dari Ya, awal, waktu itulah kita menyiapkan diri itu secara lebih panjang untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti, Pastor. Namun sebelumnya, para pemirsa yang terkasih, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mari kita dengarkan kembali satu buah lagu yang berjudul Aku Bersyukur Padamu, yang akan dibawakan oleh paduan suara KMK Santo Ignatius de Loyola dari Unika Santo Thomas Medan dengan konduktor David Leonardus Marbun. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu.
Ya, sebuah lagu yang indah dengan judul Aku Bersyukur Padamu. Sebuah lagu yang menceritakan bahwa begitu besar kasih Tuhan. Bahkan Yesus sendiri begitu besar kasihnya sehingga mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Baik, kita langsung lanjut ya Pastor perbincangan kita. Tadi Pastor kita berbincang tentang bagaimana tentang perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi ini menjadi puncak hidup umat Katolik. Ya benar ya Pastor? Iya. Mengapa perayaan Ekaristi menjadi puncak iman kita Pastor? Sebenarnya selalu dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah perayaan sumber dan puncak iman Katolik. Dikatakan sumber dan puncak karena ketika kita merayakan Ekaristi, kita boleh mengatakan bahwa kita menimba kekuatan baru, itu adalah sumber ya. Kemudian puncaknya kita juga membawakan segala keluh kesah hidup kita, segala apa yang kita alami dalam kehidupan kita, mempersembahkan diri kita dalam Ekaristi. Itulah puncak. Maka kalau kita hari Minggu, kita selalu mengatakan bahwa Ekaristi kita itu adalah puncaknya. Dan juga dari hari Minggu itu kita juga menerima sumbernya dari kekuatan Ekaristi itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang dikatakan Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat Kristen. Maka itu sebabnya sebaiknya sebagai umat Katolik kita harus mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu dalam perayaan Ekaristi, Pastor, ada ritus konsekrasi. Iya, konsekrasi ya. Nah, Pastor bisa jelaskan apa itu konsekrasi dan bagaimana sebaik atau seharusnya sikap kita seluruh umat ketika konsekrasi ini dan bagaimana sikap liturgi yang baik. Konsekrasi itu adalah perubahan rupa ya. Konsekrasi perubahan rupa dari roti dan anggur biasa menjadi tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu ketika doa syukur agung, ya puncak dari doa syukur agung itu adalah konsekrasi. Pada saat konsekrasi itu di mana orang Katolik itu kalau di Keuskupan Agung Medan ini orang biasanya berlutut ya. Jadi kita sungguh-sungguh menghormati. Dan saya juga heran ketika banyak orang yang waktu itu hening sekali ya. Seolah-olah yang tidak ada suara lagi. Tetapi kalau setelah konsekrasi itu, ya kadang-kadang ribut dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang itu orang-orang sudah memahami bahwa pada saat itulah roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus lewat kata-kata yang dikatakan oleh imam, inilah tubuhku dan inilah darahku. Iya. Baik, makanya di situ juga ada istilah imam itu sebagai in persona Christi ya Pastor ya. Bahwa ketika imam merayakan Ekaristi pada saat itu seperti Kristus sendiri yang merayakan Ekaristi. Ada dalam dokumen saya lupa. Iya, berarti Yesus sendiri di situ ya, bukan imamnya tetapi Yesus sendiri, tapi lewat imam. Baik, lalu ketika konsekrasi itu selain kita tadi berlutut lalu menjaga keheningan, ketika diangkat itu sikap kita sebaiknya yang paling benar itu seperti apa Pastor? Sebenarnya sikap yang paling benar tergantung dari apa, tergantung dari penghayatan masing-masing. Ada yang meletakkan tangannya di depan dahinya, ada juga yang hanya berlutut, ada juga yang berdiri, ya tergantung. Tapi sebenarnya tergantung bagaimana kita, yang penting adalah hati kita tertuju kepada itu. Menghormat, bagaimana kita sungguh-sungguh menghormati. Ya itulah yang penting. Biasanya apakah ada kata-kata yang kita ucapkan ketika roti atau anggur itu diangkat oleh imamnya Pastor? Ada juga ketika misal kerahiman misalnya, dikatakan ketika mengangkat ini Yesus dan Tuhanku, seperti itulah. Atau bisa tanpa mengucapkan kata-kata juga tidak ada rumusan dalam perayaan Ekaristi itu kata-kata apa yang kita ucapkan, tetapi apakah kita mau Yesus adalah andalanku atau sembuhkanlah saya Tuhan, tergantung dari kita lah ya. Ya apa kata-kata itu, tidak ada misalnya kata-kata ini yang diucapkan, tidak ada ketentuan, tetapi yang penting adalah ya secara pribadi kita, ya kita menghormati Ekaristi. Baik, kemudian Pastor, pada saat konsekrasi imam tadi imam mengatakan bahwa situ kan Yesus mengambil roti sebelum mengucap ya, mengambil roti lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya. Nah, apakah tindakan Yesus dengan roti yang satu, Yesus memecah-mecahkan roti itu kemudian membagikan kepada murid-muridnya,
ada makna yang ingin Yesus sampaikan kepada kita sebagai murid. Sebenarnya yang Yesus mau sampaikan dengan kata-kata perbuatan itu, ya dia katakan bahwa inilah tubuh dan darahku. Ya sebagaimana saya memberikan diriku atau memecah-mecahkan diriku atau membagi-bagi diriku, kalian juga harus membagi-bagi diri kalian. Membagi-bagi diri bukan artinya ini tanganku ini, tetapi bagaimana kita melayani Tuhan, ya. Betul. Ya bagaimana kita memberikan diri kita untuk pelayanan dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin saya ambil contoh seperti Ibu Nova lah yang memberikan pelayanan kepada Tuhan lewat apa yang dilakukan setiap hari, ya. Terima kasih, Sebagai dosen di balik kesibukan tetap juga melayani Tuhan. Terima kasih, Pastor. Itulah yang diinginkan. Jadi intinya bahwa Yesus tidak hanya bahwa kita menyantap tubuhnya, kita tidak hanya bersatu, tetapi kita juga harus memberikan diri kita bagi gereja dan sesama, ya. Baik, ya menarik sekali nih, Pastor. Karena memang lewat konsekrasi dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu atau bahkan setiap hari itu kita memang memperoleh kekuatan yang luar biasa. Nah, lalu bagaimana? Tadi memang sudah Pastor jelaskan sih, tetapi kalau kita tadi ingin membagikan, kemudian bagaimana sikap kita sebagai umat? Atau mungkin apakah tutur kata atau sikap kita harus kita jaga ketika kita telah menerima tubuh dan darah Kristus? Apakah boleh begitu selesai bisa langsung melakukan kegiatan terserah gitu, atau mungkin ada rambu atau koridor? Ya, sebenarnya gitu? seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, paling tidak hidup kita juga dipengaruhi oleh Ekaristi itu sendiri, ya. Iya. Dalam arti kalau kita merayakan Ekaristi, kehidupan kita juga karena kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kita juga harus mampu menghidupi apa yang telah dihidupi oleh Kristus. Tapi seringkali terjadi bahwa begitu banyak orang yang menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari Minggu, tetapi mungkin seperti apalah, ya, kalau dalam gereja aleluya, kalau pulang dari gereja alelupa. Jadi waktu ikut perayaannya aleluya, pulangnya alelupa gitu. Wah, ini harus dihindari ya, Pastor, ya. Jadi jangan ikut perayaan Ekaristi menjadi pemikirannya menjadi suatu kewajiban ya, Pastor. Tapi sebenarnya itu juga menjadi kita. Ya boleh dikatakan kewajiban, tetapi wajib yang memberikan arti lah bagi kita, bukan hanya hadir. Ritualnya saja diikuti ya, Pastor. Apalagi kalau datang ke perayaannya itu terlambat gitu, ya. Padahal itu kan satu kesatuan, mulai ritus pembuka sampai ritus penutup. Ya, kalau ada yang tiba-tiba tunggu pembacaan Sabda Tuhan baru datang, atau setelah homili baru datang, itu juga tidak baik. Tidak baik, apalagi tidak lengkap lah, boleh dikatakan itu. Apalagi kalau misalnya ada juga beberapa umat kita lihat tidak ikut perayaan, tetapi berada di luar. Kemudian ketika komuni itu baru masuk ke dalam gereja. Banyak sekali kita jumpai ya, Pastor. Ya, itu sering kali kita jumpai. Bahkan saya lihat ada begitu banyak orang juga ketika homili, mereka pergi rokok. Ya, itulah sangat disayangkan. Tapi mungkin karena dia belum memahami. Iya, semoga lewat acara kita hari ini ya, Pastor, umat Katolik ataupun para pemirsa yang menonton ini menjadi berubah dan semakin menghayati akan arti kebersatuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Baik, kemudian Pastor, sikap-sikap apa? Karena tadi persiapan sudah ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Katolik dalam menunjukkan rasa hormat kita atau sebagai bentuk penghormatan kita kepada tubuh dan darah Kristus itu sendiri? Maksudnya seperti persiapan diri itu. Tadi persiapan sudah, mungkin sikap hormat apakah kalau kita berada atau misalnya kan ada adorasi ataupun tabernakel yang menyala, ketika kita dalam gereja ada sakramen Maha Kudus bertata di dalam gereja. Nah, bagaimana mungkin sikap hormat kita? Ya, artinya yang pertama lah, ketika kita di dalam gereja itu, ya usahakan hal yang paling kecil, ya tidak boleh terlalu ribut, ya. Karena itu tempat suci bagi kita, supaya kita juga harus menyiapkan diri kita dengan tidak boleh berbicara atau bercakap-cakap. Oleh karena itu sering dikatakan waktu sebelum misa, usahakan HP juga dimatikan. Ya. Supaya konsentrasi kita betul-betul pada perayaan Ekaristi.
Ya, Iya, iya. benar sekali itu Pastor. Jadi tidak sembarang ya. Iya, iya. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik berpuasa, itu benar Iya. Pastor. 1 jam sebelum perayaan Iya, perayaan Ekaristi. Ekaristi. Oke, baik Pastor. Sebagai penutup, Pastor Romi sebagai narasumber kita dan juga yang telah memberikan banyak wejangan untuk informasi tentang tema kita hari ini, apa yang menjadi pesan pastor ataupun imbauan pastor kepada seluruh umat Katolik dimanapun berada dalam hal menghayati dan mengimani misteri tubuh dan darah Kristus ini, Pastor? Pesan saya supaya setiap orang yang merayakan Ekaristi, hidupnya juga menjadi Ekaristi yang hidup, atau hidup yang Ekaristi dalam kehidupannya setiap hari. Supaya Ekaristi yang hidup, Ekaristi yang selalu memberikan diri dalam pelayanan, atau juga membagikan diri kita dalam pelayanan dan juga memuji Tuhan setiap hari. Ya, menjadi Ekaristi yang hidup. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pastor. Baik para pemirsa, demikianlah perbincangan kita dan perjumpaan kita dalam program acara Mimbar Katolik pada hari ini. Semoga lewat tema kita hari ini, yaitu memahami dan mengimani misteri tubuh dan darah Kristus, semakin menghantarkan kita untuk mencintai, terlebih selalu rindu akan menyambut tubuh dan darah Tuhan kita. Baiklah para pemirsa yang terkasih, sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Syukur Atas Ekaristi yang akan dibawakan kembali oleh paduan suara KMK Santo Ignatius de Loyola, Unika Santo Thomas. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dan memohon berkat terlebih dahulu dari Pastor Romi. Silakan, Pastor. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Kristus Putramu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengembangkan di Kau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.